Kabar batalnya pembelian jet tempur Su-35 rupanya tak membuat Rusia menjauhi Indonesia. Bahkan, Rusia secara terang-terangan mengaku siap pasang badan bagi Indonesia yang terancam oleh proyek kapal selam nuklir Australia bersama Inggris dan Amerika Serikat dalam AUKUS. Sama sekali tak kecewa meski Su-35 dikabarkan batal dibeli Indonesia, Rusia justru dengan sukarela ingin membantu NKRI yang terdesak dengan kebijakan AUKUS dalam mengembangkan kapal selam nuklir yang mengancam NKRI. Dari TASS, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyova, mencontohkan kemitraan keamanan trilateral antara Inggris, Australia, dan Amerika Serikat menyebabkan kekhawatiran Moskow di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Malaysia juga tak bisa diandalkan ASEAN. AL negeri jiran itu disebut tumpul di Laut Cina Selatan meski di garda depan. Dia juga yang mengatakan bahwa pihaknya menganggap kemitraan itu sangat berbahaya. Dia tidak akan membawa perdamaian ke kawasan itu atau ke Indonesia, dan menurutnya AUKUS pasti akan memperburuk perlombaan senjata, bukannya menciptakan stabilitas di kawasan. Malaysia, Indonesia, Singapura, dan sejumlah negara ASEAN lainnya juga tengah menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan karena ulah Tiongkok. Tiongkok secara semena-mena juga mengklaim Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan Nine Days Line yang ditentang oleh Malaysia, Indonesia, dan juga banyak negara ASEAN. Bukan tanpa sebab, klaim Tiongkok terhadap Nine Days Line yang mencakup Laut Cina Selatan jelas-jelas tumpang tindih dengan hukum internasional yang selama ini dianut banyak negara ASEAN termasuk Indonesia dan juga Malaysia. Indonesia sendiri sebenarnya juga tak terlibat konflik secara langsung dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan seperti yang terjadi pada Malaysia ataupun Vietnam. Namun provokasi Tiongkok di Laut Cina Selatan belakangan dianggap merugikan Indonesia dan Malaysia karena wilayah pengeboran gas dan minyak di area ZEE kedua negara terancam. Tiongkok bahkan belakangan berani melarang Indonesia untuk melakukan pengeboran minyak dan gas di Natuna Utara yang jelas-jelas merupakan wilayah ZEE NKRI. Hal ini kemudian membuat banyak negara ASEAN berusaha untuk melawan dominasi Tiongkok di Laut Cina Selatan termasuk Malaysia. Seiring memanasnya kawasan Laut Cina Selatan, Malaysia juga menambah armada kekuatan untuk menjaga keamanan dan keselamatan negaranya itu. Kapal Littoral Mission Ship LMS milik tentara di Laut Diraja Malaysia yang keempat dan yang terakhir adalah Rencong telah selamat tiba di pangkalan TLDM di Kota Kinabalu di Sabah pada Selasa 28 Desember lalu. Bersama dengan 45 orang kru, kapal LMS berlayar usai acara serah terima kapal TLDM yang berlangsung di Limbung Wuchuan, Pelabuhan Wuchang, Chidong, Nantong City, China pada 18 Desember lalu. Kedatangan kapal Rencong disambut oleh Komandan Armada Timur TLDM Laksamana Muda Datuk Sabri Zali dan pimpinan senior Armada Timur. Kapal LMS terbaru negara itu akan bergabung dengan kapal LMS lainnya di pangkalan RMN Kota Kinabalu yaitu KD Badik, KD Sundang, dan KD Kris. Dilansir dari Defense Security Asia, kapal-kapal tersebut juga telah ditugaskan dan saat ini menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan perairan negara khususnya di Laut Cina Selatan. Kapal LMS keempat negara itu diberi nama Rencong bersamaan dengan nama salah satu kapal patroli kelas Kris yang dicabut izinnya pada tahun 2005. Penggunaan nama Rencong merupakan senjata tradisional Melayu yang turut berpartisipasi, simbol semangat kepahlawanan, perjuangan, keberanian, dan kekuatan dalam menangkis serangan musuh. Kapal LMS Rencong mulai dibangun pada 18 September 2019 dan diluncurkan ke perairan pada 16 Desember tahun lalu oleh tim proyek LMS TLDM di Wuhan. Meski Malaysia telah mengerahkan armadanya, namun ASEAN nampak tak bisa cukup tenang. Pasalnya dikutip zonajakarta.com dari Dutch Rail, kekuatan militer Malaysia dianggap tumpul di lautan. Sejak dekade 1980-an, Angkatan Tentara Malaysia mengalami transformasi menjadi kekuatan tempur yang modern dan profesional dengan sistem alutsista teranyar. Sayangnya, meski Angkatan Laut dan Angkatan Udara Malaysia terbilang cukup kuat, namun tak demikian dengan Angkatan Lautnya yang tumpul di laut. Tentara Laut Diraja Malaysia berada di garda terdepan dalam konflik di Laut Cina Selatan. Tapi untuk tugas berat tersebut, TLDM cuma diperkuat dengan 2 kapal frigat kelas Lekyu dan kapal selam kelas Skorpen dan 6 kapal patroli kelas Kedah buatan Jerman dengan teknologi teranyar tapi dengan persenjataan minim. Sementara reaksi Indonesia tidak mengherankan karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir, apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Hal itu tidak, kata Vorobyova mengomentari sikap Kementerian Luar Negeri AUKUS. Duta Besar Rusia juga menganjurkan untuk tidak menciptakan garis perpecahan di kawasan seperti yang dilakukan AS dan sekutunya. Suara vokal Indonesia yang menentang kong kali kong Australia dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam AUKUS rupanya didengar oleh Rusia. Bahkan Rusia terang-terangan pasang badan membela Indonesia dengan keberadaan proyek kapal selam nuklir Australia dan AS serta Inggris. Indonesia adalah negara pertama yang langsung mengancam rencana Australia bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk membangun kapal selam nuklir kini dan dapat dukungan dari Rusia. Pada 15 September lalu, AS, Australia, dan Inggris juga mengumumkan pembentukan AUKUS, Fakta Keamanan Baru di mana Canberra akan membangun setidaknya 8 kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi Amerika. Berdasarkan kesepakatan itu, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah AS. Kong kali kong Australia, AS, dan Inggris ini bahkan sempat membuat murka Prancis hingga menarik diplomatnya dari negeri kanguru karena merasa dikhianati. Tak ingin kalah dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang kerjasama dalam AUKUS, Rusia juga mengaku siap membantu